Coba Uncle mau cium Onyo bentar. Ayo. Kok Onyo nggak wangi sih? Wangi dong. Minyak wangi beli apa nyolong? Kalau Onyo akhirnya berani nge-post, berani ketemu wartawan, Onyo berani ngomong, itu udah dapat lampu hijau dari ayah apa Onyo? Enggak, Aku tuh enggak nanya Maya dulu gini-gini, enggak. Yang lucu itu kan ketika kita adalah orang tuanya, tidak boleh ikut campur urusan anak-anak, itu kan orang gila ya namanya. Lu mau ngatain gua apa aja, gua nggak peduli. Terserah. Tapi kalau lu udah nyenggol anak gua nih, pokoknya habis sama gua. Oh, buat haters. Buat haters. Oma mau bilang apa? Stop ikut campur urusan kami terlalu jauh gitu. Ya. Sehingga yang seharusnya semakin membaik akan jadi memperkeruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceria banget ini Pam-Pam. Lu sekarang kalau nggak salah jadi chef. Hah? Kenapa jadi chef coba? Kok lu keren banget sih, dari kemarin kayaknya baju dapat sponsor gitu. Iya. Ini hari ini pakai baju dari siapa? Dari Soflo. Oh ya Allah. Ini berbicara, sabar dong. Berbicara dengan arti sahabat. Kemarin kita tuh senang banget kehadiran Anwar sama Boyen. Betul. Ternyata dari komen-komen dari kalian yang suka sama Butik Haji Igun tuh banyak yang relate. Jadi kejadian persahabatan antara Anwar sama Boyen tuh banyak yang menginspirasi cerita mereka. Nah hari ini kita kehadiran seorang ayah sama bundanya. Salah. Sama ayahnya. Ayah dan anaknya ya. Onyo dan Ruben. Oh my God, ini Uncle. Onyo tuh manggil aku Uncle. Sama. Kamu juga Uncle. Lo bukan Auntie. Onyo, thank you so much udah hadir. Terima kasih, Uncle. Really appreciate it that you can come here. Thank you so much. Sekarang jadi Onyo kalau kuliah ini, kalau Uncle lihat teman-temannya sekarang udah bule-bule semua Iya, gitu. iya. Kebanyakan sekarang gitu. Jadi sekolahnya Onyo tuh international school. Yep. So every day speaking English. Every day speak English. Is it hard for you or not? Little bit ya. It's a bit. Gak usah panik, bapaknya bisa. Gak usah panik. Lah kalau misalnya Onyo, kalau kan teman-teman Onyo kan, Aduh, kayak nggak pernah syuting deh Ih, Mukanya. jangan halo, dulu dong. BCA Syariah lagi podcast, bentar telepon lagi ya. Oke, assalamualaikum. BCA Syariah mau masuk ke sini, tepuk tangan. Masya Allah. Mau ulang tahun ke-16. Tahan. Ini kan Onyo sekarang temennya kan udah dari antar bangsa. Iya kan, kalau pada main ke rumahnya ayah gimana? Banyak masuk kamar katanya. Enggak, kadang ayah itu kalau aku udah nongkrong sama teman-teman itu dia udah nggak di tempat nongkrong itu, dia Cuman udah langsung gini, "Hi, ya cuman how are you?" How are you? Cuman sampai situ doang. Iya, how are you gitu. Oh ya siap. Emang Orang mah kita tahu diri. Ah. Kalau udah kayak begini mereka pada nongkrong ya lu geser, lu mau ngapain ikutan nongkrong juga. Oh, jadi kalau misalnya Onyo udah datang teman-temannya, lo tinggal duduk di pojokan depan pohon bambu itu, Oma? Iya. Iya. Tapi Uncle sama ayah ini kan bersahabat udah mau hampir 25 tahun. Iya kali ya. lebih. Bener-bener tahu banget dan tahu banget kisah ayah ketemu Onyo gitu kan, sampai hari ini chemistry kalian itu kayak, sebenarnya kalau menurut aku banyak orang yang merasa bahwa hubungan kalian itu melebihi hubungan seorang ayah sama anak gitu. Yeah. Tapi aku tuh tos gitu. Salaman, lu udah ajakin salaman mulu sama dia. Dia Iya. lagi cuma Ya salaman. kalau orang gitu bro, kita Iya, kalau ketemu gitu yuk. Lu lihat dulu dia berapa menit sekali dia tepuk salaman dulu. Iya. Tapi ini kan kenapa Uncle mau tanya sama Onyo, karena Onyo sekarang udah remaja gitu Yep. kan. Onyo dulu anak dari daerah yang bener-bener out of nowhere, bisa dibilangnya bener-bener dari daerah Cancar. kecil ya kan, terus begitu bisa ketemu sama ayah yang langsung Onyo dijadikan anak putra mahkotanya ya kan. Kalau dari Onyo sendiri ngelihat sosok ayah nih, dari hari pertama Onyo kenal sama ayah sampai hari ini, ayah itu seperti apa? kalau ayah ini kan emang awal aku kenal ayah, terus juga sampai sedekat ini sama ayah gitu. Nah awalnya itu ayah itu emang orangnya tuh disiplin banget kan, Ya. apalagi sama aku Uncle gitu. Terus satu, dia tuh disiplin, dia itu paling nggak suka kalau misalkan telat syuting. iya, Contoh aku syuting jam 2, aku datang baru jam 2.15 gitu. Dia bisa kayak Ayah bete bisa tuh langsung. dia pasti langsung bete gitu. Itu awal-awal aku sama ayah. Pokoknya sampai sekarang aku tahu pun
manfaatnya waktu, terus juga harganya waktu, Ya. sama kita ngehargain orang gitu loh. Jadi semua itu harus disiplin gitu. Sampai sekarang pun tanpa ayah kasih tahu pun aku udah tahu. Kayak contoh kita syuting jam segini, aku udah sampai duluan gitu Angga. Jadi kalau misalnya, contohnya kalau kamu telat, ayah udah datang tuh, ayah bisa langsung nari Iya. balik tuh. Dia bisa kayak kalau dia udah sampai duluan, aku belum sampai, dia bisa, ayah bisa gini, udah Onyo nggak usah syuting aja. Oke. Karena itu Tapi kan Angkel pengen tahu ya, dulu waktu Onyo di daerah kan orang tua Onyo nggak punya peraturan segitu besarnya. Nggak ada aturan harus begini, harus begini. Lo mau ke laut, nyemplung ke laut, mau naik pohon, iya kan, mau belajar, boleh belajar bener-bener kayak sekolah alam juga, kehidupannya seperti alam. Pas masuk ke keluarganya ayah, sempet wah kaget Angga. Kaget? Wah kaget. Aku itu sampai apa ya? Sampai pernah bilang sama ayah itu apa sih ya, ngomongnya waktu itu, mendingan aku dipukul daripada dikasih tahu ya. Aku tuh Karena gue tuh nggak pernah pukul. Jadi gue aku tuh cuman sama ayah itu gue berteman sama lo sakit semua lo badan gue. lo, Gue badan gue sakit semua. lo. Sampai biru. Mesti dicek nih. Jadi ayah tuh nggak pernah marah. dia itu lebih ke disiplin karena aku tuh nggak terbiasa dengan disiplin itu kalau di kampungku Angga. Jadi Ya. mau jam segini telat dia ada segala macam nggak peduli gitu. Pas nyampe sini tuh kehidupan itu jadi berubah, terus kaget dengan situasinya gitu. Setelah itu aku bilang sama ayah, aku samperin ayah kayak, ya mendingan ayah pukul aku daripada ayah itu ngedidik aku kayak gini gitu. Jadi Jadi gini, maksudnya gini, dia tuh terbiasa dengan keras, ya. gitu. Tapi kalau gue diam aja. Oh, kalau Nah, dia tuh nggak ayah udah bete tuh diem. Iya, aku Terus tuh gimana nggak bisa cara didiemin. ngebaikinnya ayah? Ya paling kasih waktu ayah, habis itu pas udah dia udah bisa ngomong sama orang lain, baru aku masuk saya sorry gitu. Jadi Udah ngerti nggak- caranya udah ngerti nggak bisa didiemin dia. Dia terbiasa salaman lagi tuh, lo lihat no. jadi Aman aja. jadi dia tuh terbiasa, lu lebih baik pukul gue aja, Ya. gitu. Nah gue bilang Maksudnya Onyo itu pengen kalau ayah marah tuh ayah mukul habis itu selesai. Ya selesai menurutku Atau itu cubit, karena habis itu selesai. Iya, karena emang di sana itu gitu kan Uncle, kayak Ya, keras. pukul pakai kayu kan, habis itu ke kayu, terus disayang lagi gitu. Ya. Udah selesai. Tapi kalau ini tuh aku nggak terbiasa sama kayak didiemin. Itu kalau bahasa Gen Z itu silent treatment. Silent treatment. Ya, silent treatment. Aku tuh nggak bisa digituin. Terus habis itu pada saat syuting, di lokasi syuting pun didiemin, aku nggak bisa. Itu kalau mau tuh pukul habis itu selesai. Iya, iya. Gimana? Tapi tos dulu dong sama ayah. ya, salaman aja Idi. deh. Ya kan? Tapi Onyo pernah bilang sama ayah kalau mau marah aja gitu. Jadi Iya, aku ngomong langsung nah, enggak. kalau lo kenapa nggak merubah cara mendidiknya? Nggak tahu nih. gini, buat gue menggunakan kekerasan gitu, memukul ya. Tanya, selama sama gue dia nggak pernah yang namanya gue pukul. Ya, Nggak pernah gue pukul karena memukul itu bukan solusi. ya. Gitu. Tapi yang gue mau adalah apa yang gue kasih tahu itu lu pikirkan dengan baik. Ya. Karena ini arahnya nih, gue kepinginnya lu langgeng di dunia industrinya. Ya. Jadi Gitu. orangnya. Iya, jadi nggak yang cuman viral sebentar lu selesai. Ya, Gitu. Tapi ini ya. kan bagaimana? Yang paling susah itu bukan viralnya, tapi menjaga. Betul. Gitu eksistensinya dia. Jadi Ya. gue udah ngejaga dari dipupuk dari awalnya. Oh, umur berapa deh? Onyo 14. Dari 14 tahun. Teman-temanku aja Uncle yang bule ini juga satu tuh. Dia tuh sampai kaget kalau misalkan aku itu bisa nongkrong lama sama dia. Waktu aku umur 14 tahun. Dia bisa, loh emang ayah nggak cariin gitu. Aman kok, gue udah telepon ayah. Terus mereka tuh sampai inget, udah jam segini bro. Lu belum balik. Pulang, bro. Iya gitu. Mereka tuh sampai kayak gitu. Saking mereka tahu ayah itu didiknya itu sedetail itu gitu. Iya. Dari waktu, terus juga dari aku kalau misalkan mukanya ngantuk, aku bisa, kalau aku udah make up nih, bisa disuruh hapus sama ayah, cuci muka lagi. Mau Karena awal kelihatan lagi ngantuk. gitu? Iya awal lagi. Jadi kamu Bisa kalau kayak depan gitu. ayah tuh pokoknya harus definisi Onyo yang perfect depan Iya, ayah. yang udah benar-benar udah standby gitu loh enggak Ya, gitu. iya. Jadi kan orang kepingin ngundang, iya kan? Tapi kalau lu datang dalam keadaan yang Lemas, lemper. kita juga empet kan ngelihatnya. Jadi gua nggak kepingin anak gua tuh ada di posisi itu. Jadi kepengennya ketika lu sudah mengiyakan satu pekerjaan, Ya. jadi di situ lu harus profesional. Ya. Iya kan? Harus profesional. Ya lu memang sesuai dengan yang sudah dijanjikan gitu. Jadi ketika lu nyanyi ya udah Dan kehadiran Onyo tuh juga ada harganya di mata klien ya. Iya. Jadi harus bener-bener. Dan Onyo itu kan dulu kan masuk dalam situasi yang lagi viral-viralnya. Iya. Terus suara masih kecil, suaranya melengking tinggi. Terus kamu melewati fase yang kamu harus kayak semi break ya.
Iya, semi break, pergantian suara gitu. Jadi kalau menurut kamu tuh manajer terbaik tuh Ayah? Ini parah ini Uncle. Parah ini top, Bro. Tuh, Parah, salaman lagi. Ini top. Salaman lagi dia berdua. Enggak, ngapain lo? Menurut kayak mereka. menurut aku nih Uncle, guru vokal paling ngaruh di perjalanan musikku itu Ayah. Ya iyalah. Selain yang ngelatih ya Uncle, yang kayak Ya. Andi Uci, Uncle Ya. Ita Ajis, Uncle Atra dulu. Ya. Ini paling Dia top. suaranya ininya kalau kuda ngomong silet ya. Ini paling top. Aku tuh sampai nggak dengerin guru vokal, lebih ke siap ya. Gimana ya? Aku sampai gitu. Aku pernah dulu makan cabe. Iya, iya, makan cabe. Itu top. Jadi gini, ya, ntar dulu ada ceritanya. Dia tuh dilarang untuk makan pedas, ya kan, coklat, ya kan. Jadi gue jagain banget supaya dia nggak pecah. Adalah beberapa temennya yang seumurannya dia tuh tiba-tiba ketika itu suaranya tuh langsung Beda banget. Turun 2 oktav. Ya turun 2 ya, Ya, yang turun 2. itu turun 2. Terus gue ngeliatnya gue kayak panik, gak boleh, anak gue gak boleh di posisi ini gitu. Dan kebetulan dia mau. Gak taunya dia diam-diam gimana? Aku kan di tempat makan nih ya, Uncle, terus sama Ayah terus. Aku kan penasaran kan, saking pengen cobanya sambal kan. Karena saking dilarangnya sama Ayah jadi kayak ngumpet-ngumpet. Iya. Nah, tapi aku tuh tahu kalau misalkan Ayah itu di depan mukaku gitu. Ya. Aku lihat orang tuh, lihat mereka tuh tim Ayah makan cabe, Sambal enak enak. banget. Dan Ayah juga pakai suka tangan. makan sambal kan, Iya. pakai tangan Terus pakai gitu. tangan gitu kan. Ya. Terus aku ambil lah sambal ini, aku cobain gini. Terus dilihat sama Ayah, terus katanya, enak. Iya, aku bilang enak ya, enak. Makan lagi. Enggak gini, enak, siap. Ambil dia cabe, banyak segini pokoknya ya. Sebanyak ini angkat cabe. Nih, makan. Tapi cabe doang. Disuruh makan sama ini, makan, habisin depan muka gua. Gua mau lihat, coba. Aku habis sampai gitu. Aduh, pedas banget lagi. Kamu habisin tapi. Aku habisin tapi harus habisin. Kalau enggak Ayah marah. Iya, Tos dari dulu dong, cabe. Ayah. Itu biar Ayah biar Ayah nggak marah. Iya kan, kita harus baik-baikin Ayah. Iya, dari cabe Uncle, kopi, aku minum kopi sedikit, disuruh minum habis itu 1 liter lu habisin sekarang gitu. Gitu. Top, ini guru vokal paling top. Tapi loh. kalau oh iya lagi. Kalau misalnya Onyo kan sekarang udah jadi ibarat kata udah jadi anak Jaksel ya. Dari berarti SMP ya? SMP Percik. Percik. Ya kan, SMA-nya di mana Onyo? Aku SMA-nya itu pindah ke Morning Star Academy. Morning terus sekarang di Sekarang di UNJ. UNJ. Iya kan berarti udah betah di Jakarta, kalau di saat Onyo pulang kampung rasanya jadi lagi awkward nggak? Rasanya awkward karena teman-temannya itu udah pada kerja semua kan. Ada yang keluar, ada yang udah kerjanya itu Rata-rata SMA kerja. Iya, jadi ketemunya itu bukan teman yang satu angkatan, tapi adik-adik kelas yang di bawah, masih di bawah banget gitu. Jadi udah ketemu mereka, udahlah, mereka juga udah pada kerja gitu. Tapi kalau lagi pulang ke kampung ada kerinduan mengingat zaman-zaman dulu kamu ke laut, kemana Nah, kemana aku gitu? pas pulang kampung itu aku cari tikus kan. Jadi cari tikus, terus sampai itu cari Hiburannya cari tikus, iya, Oma. cari tikus, belut. Aku sampai dapat itu lu sampai tanya deh. 35 ekor tikus. Gitu. Seneng tuh kamu kayak kebalik lagi. Di villa gue, dia nggak nyampe 5 menit, lu mau butuh belut berapa biji? Dia cepet. Jadi cari belut. Belut itu gigit gak sih? Ya kalau misalkan angkat nangkapnya pakai tangan, gigit gitu. Oh, belut itu gigit. Aku pakai kail pancingan gitu. Oh, tapi dia udah ahli. Iya. Ya kan kalau di kampung nggak kayak di sini orang main game, pakai handphone. Orang di sana bener-bener Nggak ada mainnya ke laut. Laut, di sini kan udah pada main Cuman make up kan ini. Cuy. Udah beda-beda. Arti, Bareng halo, kita. halo, kita bintang. Oh iya oke. Megastar. Oh iya oke siap Pak Tapi Haji. cuman sekarang itu masanya di sana itu hampir udah jarang anak-anak muda yang mancing belut karena zamannya sekarang itu lebih ke main sosmed gitu-gitu. Tapi kalau dulu Mereka baru mulai. Baru gitu. mulai. Nah, kalau ada hobi nih Onyo kan kalau tadi dibilang kan kalau di kampung suka nangkep belut gitu. Kalau di kampung dulu suka melihara ayam, kalau di Jakarta sini masih suka melihara ayam juga nggak? Lebih ke dipeliharanya itu ada di tempat hewannya aja di langsung. Kayaknya dulu Onyo pernah penitipan dibeliin sama hewan. ayah Aku pernah ayam berapa puluh juta itu kemana ayamnya? Iya, di penitipan hewan semua. Di penitipan hewan gimana sih? Satu ayam. Berapa kok ayamnya? 5 5 juta ya. Oke. Perasaan gua kalau makan 5 juta berapa banyak orang gua kasih makan itu. Ayam Gua waktu- berapa biji? iya, waktu Emang gua- ayamnya kayak apa bedanya? Ya ayam itu Yang aja. bagus, yang bagus bagus gitu. Terus tapi kamu rawat? Dirawat dan ada perawat kakinya, kuku-kukunya gitu, dari vitaminnya, Nambahin suntikannya. kerjaan ya? Lu tahu cerita gua mah seru. Jadi Uncle, Lu aku mau tuh apa? aku tuh ngerawat ayam itu bukan cuma karena hobi doang, tapi aku tuh pengen lihat mereka itu seneng. Jadi lihat mereka sehat gitu, terus mukanya nggak pucet, terus juga dari hidungnya itu nggak Ayam flu. mukanya nggak pucat kayak gimana? Jadi ayam? kayak lebih keunguan jadinya mukanya gitu. Ungu bukannya pucet.
itu kan udah berarti tandanya dia sakit. Ayam ya kalau sama dia, itu bisa kayak ngikutin dia. Itu karena emang rawatannya Enggak, gitu. di jiwanya kayak Irfan Hakim kali ya, Mak. Kalau ngeliat Iya. lihat binatang, lihat hewan-hewan tuh Senang dia. kayak hewan tuh demen gitu. Iya. Itu harus fokus banget kalau lewat itu, Uncle. Jadi harus dari suntikannya, terus makanannya, tidurnya. Makanya sekarang kamu titipin. ya titipin. Karena di rumah ayah yang sekarang ayah nggak mau ada begitu-begituan. Ada, ya kalau ada itu mah, kalau ayah kemarin siap ada ayam, boleh langsung. Tapi enggak, aku enggak. Tapi kan lu takut, Bensu. Iya, emang nggak ada gue mah. Enggak ada. Ngapain ya kan? Dia kalau mau dia pinter, dia taruh di tempat penitipan hewan gitu. Gitu. Lu bayangin ayam 5 juta, entar transfer lagi. Ayah ini ada yang ini ada 4 juta. Gue bilang, itu ayam siapa emak bapaknya sih? Sampai mahal amat. Repot banget. Repot banget. Dia di pasarnya meriah banget loh. Ya Allah. Karena Satu itu biji. bisa itu, Uncle, kalau kita ternakin itu juga bisa menghasilkan anaknya itu pada bagus-bagus gitu. Memang kamu mau bisnisin Jadi itu ayam? nggak lebih ke bisnis nih, cuman lihat mereka happy aja, senang gitu, lihat mereka segar gitu. Jadi mereka tuh bisa dilatih juga, kalau kita manggil mereka datang. Kamu kan bisa menilai ayam itu happy atau enggak. Kamu bisa menilai ayah lagi happy atau enggak. Ini mah lagi segar-segarnya ini mah. Hah? Oh, salaman lagi. Iya. Asik. Jadi Onyo, Mau ada kamera, nggak ada kamera gitu, Kak. ya. Jadi Onyo kalau ngelihat ayah tuh lagi down, lagi kayak banyak pikiran, tuh biasanya Onyo ngapain ke ayah? Lebih ke ngobrol-ngobrol jadinya kalau sama ayah. Jadi kalau misalkan ayahnya lagi itu, pasti aku diajak ngobrol sama ayah gitu. Tapi sekarang itu udah beda sama yang dulu. Ayah itu karena emang dari dulu nggak pernah ngeluh kan dia orangnya. Itu jadi itu tuh tetap ada di dirinya ayah, dia nggak pernah ngeluh. Dan dulu itu dia itu jarang ajak aku ngobrol buat yang serius-serius banget gitu. Ya, Tapi sekarang karena kamu belum cukup usia. Iya, mungkin kayak gitu. Sekarang kan Onyo udah cukup usia. ya, jadi sekarang udah diajak ngobrol, jadi lagi kayak gini kok, gimana ya gitu. Jadi lo sekarang udah mulai nih sedikit-sedikit Onyo bisa mengerti soal kehidupan gitu. Udah bisa diajak ngobrol, Ya. yang pertama. Yang kedua, tapi kan kita ngobrol di era anak sekarang ini kan beda sama kita zaman dulu. Iya kan? Beda. Jadi lu harus masuk ke dunianya dia. Ya. Ya lu nggak bisa menempati sebagai orang yang, oh ini gue lebih hebat. Enggak, ya lu temen. Ya. Lu harus berteman. Ya. Gitu. Sehingga gue nyampe ngobrol ke dianya, dia paham. Ya. Dia nggak bisa, tipenya ya menurut gue nih ya, tipe anak-anak Gen Z sekarang ini nggak bisa, lu gini-gini, nggak bisa. Bener, gue gitu soalnya. Lu siapa? Gen Z. Gue sama anaknya Anjasmara, gue bestie. Siapa? Oh. Anjasmara. Oh, lu cek deh, emang di sini nggak bisa ngecek, lu nggak mau ngecek kesehatan. Lu udah mulai nggak waras nih. Nah, jangan malu, ntar gue anterin lu mau nggak? Sabar, sabar. Gue yang sabar. Sabar. Gitu, jadi Tapi lu ada orang suka punya gini. Kalau anak udah mulai dewasa, pasti tuh orang tua punya kekhawatiran, punya cemburu, punya apa segala macam. Kalau Ruben udah punya begitu-gituan nggak ke Onyo? dia main nih. Iya. Gue pulang jam berapa? Jam 12, jam 11. Enggak. Oke, gue nggak pernah jawab nggak boleh gini. Tapi setiap gue ngomong kayak begitu, pasti sebelum jam 12 dia malah udah pulang. Walaupun lu udah tidur tuh pasti. Iya, karena dia udah tahu gitu. Jadi Ya. gue nggak pernah larang karena ada beberapa peraturan dari gue yang ini tidak boleh dilanggar. Udah Ya. ada batasannya. Gitu, udah ada batasannya. Jadi lo terserah, gue nggak pernah mau batasin lo berteman, Ya. nggak pernah mau batasin ini. Tapi kok gue harus ingetin dia, lu tuh siapa, ya posisinya. Jadi jangan sampai gara-gara ulah orang jadi lo yang kena. Betul. Kan kadang-kadang kan pergaulan kan gitu tuh. Salah pergaulan. Iya, salah pergaulan kan bisa. Kita kena amsyongnya. Iya, kena amsyongnya. Dan syukurnya dia kayak nongkrong nih. Ntar dia panggil tukang bakso sama gerobak-gerobaknya ke rumah tuh. Udah nongkrong situ teman-temannya di rumah. Oh, dibayarin deh makan bakso deh. Iya, lebih asik Daripada gitu. harus keluar Daripada harus kemana. Jadi kamu tuh juga anak rumahan juga sebenarnya ya? Bisa dibilang gitu sih, Uncle. Tapi kadang kalau mau keluar aku bilang sama ya lagi di sini gitu. Kalau Uncle juga anak rumahan, tapi kan rumah Uncle depannya gang. Jadi kadang kalau teman-teman pada kumpul, Jadi nongkrongnya di gang. jadi nongkrongnya di gang. Bahkan lebih seru yang kayak gitu lah, Uncle. Aku Ya. kadang gitu di depan rumah, aku nongkrongnya di depan sama teman-teman makan gitu, Ya. makan bakso. Nah, situasi dulu waktu tinggal di rumah Pondok Indah, sekarang pindah di rumah ayah, kan akhirnya jadi ada, ayah kan udah pindah keyakinan. Ayah sudah punya keyakinan yang baru. Dan Onyo ini termasuk anak yang mudah untuk support dan mengikuti apa yang ayahnya lakuin sekarang. Tapi dari Onyo sendiri, yang tadinya keyakinan sama, jadi keyakinan beda, ada kayak, gue mesti gimana nih ke ayah nih, ada gitu-gitu nggak? Enggak sih, aku tuh sama ayah itu kayak lebih santai gitu loh, Uncle. Tapi kan itu kan emang udah
pilihan ayah. Terus juga itu kan juga bukan hal yang buruk kan. Ya. Itu juga salah satu ya percayanya juga sama yang di atas gitu. Ya. Jadi menurutku agama itu bukan berarti ayah udah nggak sayang sama kita atau ayah juga udah nggak sayang sama anak-anaknya gitu. Ya ayah akan tetap jadi ayah yang kita kenal gitu. Cuma Dan emang ayah support Onyo ibadah. iya. Onyo juga Aku support support ayah ayah, ibadah gitu. Jadi kadang ayah lagi sholat nih, Uncle. Aku lihat nih ayah kan setiap hari ajak ada aktivitas sholat terus kan di rumah Kita kan. sehari 5 kali Onyo. Ada sunahnya kadang Ada gua. sunahnya. Gitu di rumah gitu. Kadang aku lihat gini, oh ya, aku stay di kamar. Setelah udah selesai sholat, aku baru keluar ngobrol-ngobrol lagi. Gitu. Kayak kemarin puasa itu kan Onyo bangunin ayah terus Oh, ya. itu top, Angga. Itu ide awalnya itu gimana tuh Onyo? Nah, jadi ide awalnya itu aku bangunin ayah sahur itu lebih ke Emang suka telat ayah? enggak sih, enggak. Kalau telat Jadi enggak. kenapa gua kemarin umrohnya gua majuin? Ya. Karena dia kepengen gua tuh di Puasa bulan di puasa rumah. di Nah, rumah. di rumah, iya di rumah. Gitu. Sebenarnya Puasanya gua puasa sama Onyo. maunya di sana kan gua bilang sama lo. Ya. Gua sih puasa awal sih Kak. Kalau gua mah lebaran. Makanya lo awalnya emang mau umroh. Iya, akhirnya gue lebih dimajuin di sebelum puasa. Iya, lebih ke Nah dia bilang kalau bisa puasa di rumah ya, gue ngikutin dia dong. Ternyata dia punya dia akal-akalan. udah punya agenda. Ini kita punya ada nih Kak buktinya Mana? nih. Kalau Onyo sering nemenin ayahnya dari beribadah. Masya Allah. Jadi ini di musola nih. Iya di musola, Uncle. Itu waktu ke Di mall. mall kita. tuh kayaknya, Di di mall. mall. Oh, Onyo masuk ke musola juga? Iya, aku Di depannya? Di depannya lagi nemenin ayah. Nungguin dia. Ya nggak apa-apa orang bapaknya lagi sholat. Kenapa emang? Dia cuma nanya doang. Enggak. Kan udah makasih ya Oma. Iya, lo paham, gue paham. Ya kadang kan memang kalau memang kita kan nih jiwa dari kecil gue kan dididiknya memang keras. Oh, militer. Oh, Jadi iya. militer. Oh, Jadi gua militer. emang tak. Makanya gitu. gue tuh suka-suka di pos militer ya. Benar, di barak. Thank you. Ini Pak Haji. Oh iya, Terima Pak kasih Haji. banyak. Siap, Pak Haji. Tos dong, Pak Haji, siap. asik. Gue sekarang gue Yuk, salaman. Tos juga. Asik Iya, aja. udah keberapa tuh? Iya, nih. Jadi ini ada foto-foto yang kita capture dari apa yang dilakukan Onyo saat ngebangunin Ruben sahur. Iya. Jadi kayak punya kepuasan sendiri tuh. Punya kepuasan, Uncle. Ayah jadi semangat puasanya juga. Iya, jadi justru yang semangat tuh aku jadinya. Ya. Jadi itu aku tuh udah sama si Bor itu tuh. Ya. Aku tuh bilang kan sama dia, ayo tolong bantuin. Apalagi nih, kita apa iya, lagi nih? apalagi ya. Nah, bahkan tuh kita kemarin tuh mau undang manusia silver itu 15 orang. Gitu. Nah, baris di samping tempat tidurnya ayah. Cuman waktu itu kita nggak dapet. Ya. Akhirnya udah deh, karakter Spider-Man dulu, Superman dulu. Ya. Karakter itu banyak yang suka. Terus Ya. karakter maling banyak yang suka. Ya. Apalagi ya. Coba kita undang Angklung. Nah, Angklung itu menurutku yang paling pecah. Kenapa tuh pas Angklung? Karena itu emang aku kan Dia demen banget joget demen kan? banget joget kan, Uncle. Jadi pas Angklung itu tuh menurutku itu yang paling the best gitu. Jadi semakin orang itu banyak yang ngetek, aduh Nyok malam ini bangunin sahur Oh, ayah. pada yang ngasih ide ke Iya. Onyo. Iya, dikasih ide makin Dikasih ide. jadi. Onyo terus kalau kayak gini kan ngeluarin budget. Budgetnya siapa yang bayar? Ayah? Gua nggak ngerti ya. Itu bisnis, Yang itu penting bisnis. Toto ada aja. Nah, Nah ini juga paling gila nih lo pakai diarak-arak macan. Iya, ini paling seru Singaan. 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 Masuk nih ke rumah nih. Masuk ke rumah. Daripada di luar kan Jadi nggak ceritanya bangun. gini, gue kan tidur di sofa nih, Iya. ya kan? Gue nonton sampai ketiduran, gue bilang gue pengen tahu lu mau rencana apa biar gue dengerin dulu lu ya. Kebablasan. Tiduran. Ketiduran Benar. kita. Namanya Oma. Nggak bisa. Bangun udah kurang. Gue lagi bilang ya Allah Nyo, lu nggak ada mainan lain, dia next singaan. Lu bayangin nggak orang main beginian semua di lapangan. Iya, ini dalam rumah. rumah. Rumah lu nggak ada barang lagi. Jadi bergema. Bukan Iya itu dia. pas kibra segala macem lu bayangin tuh. Ayam aja pengen aku rencanain bawa ke rumah. Oh, lu mau takut-takutin Iya. ke ayah. Mau aku bangunin pakai ayam. Oh, nextnya pakai barongsai. Seru deh. Aku tuh udah nggak sabar nih bulan puasa tahun depan. depan. Aku udah punya rencana. Aku udah banyak banget rencana yang bagus. Gue tiap jam 11 malam gue mau tidur gini. Ya Allah nanti gua nggak gue enak gimana nih, apa lagi ini. Ini apa lagi gue suka ngintip-ngintip. Pokoknya situasi rumah itu nggak ada apa-apa, tenang. Kayak iye gitu. Iya kayak iya. Nah, kita kan mata hilang kan cepet Hilang, banget tuh. iya, iya. Kayaknya dia langsung pada bekerja tuh. Cepet pokoknya bangun-bangun pokoknya gue bilang, lu ngebayangin nggak gue melek-melek muka gue Superman? Menurut lo gimana tuh? Muka gue Superman. Mau ngamuk rame orang, ya kan? Orang tapi memang kita harus bangun. Harus bangun. Tapi kan itu kan bro, tos dulu dong Iya. ke ayah. Gitu. Kita maksudnya kan memang kita harus dekat. Iya, bener. Tapi Ruben lu suka lihat nggak banyak cerita di keluarga-keluarga ya di Indonesia ya. Banyak anak itu yang nggak deket sama ayahnya. Iya. Aduh, Iya kan? kita mah Banyak ya kan? Iya. Dan dari kayak permasalahan-permasalahan yang ada di publik itu
lo termasuk orang tua yang bikin gimana caranya anak itu akan jadi sahabat gue. Beda anak kan beda treatment. Ya. Ya kan? Nah, karena Onyo ini dia udah masuk usia 21, jadi gue tuh selalu belajar. Setiap itu gue anak 21 tahun di era sekarang apa yang harus kita lakukan itu yang gue Oh, lu cari-cari tahu Iya juga. dong. Karena gue teman gue nih, lo, ya, ibarat artinya lo nggak ada. Ya. Ayub anaknya masih pada kecil-kecil gitu. Ya, Tapi anak kan gue sekarang mungkin 6-7 tahun. gue bilang gue belum sembuh, ya kan? Ntar anaknya dia bilang tidur, ntar anaknya bilang 6 tahun. Nih gue bilang, belum sembuh disuruh syuting nih. Ya, Canda. Ya. Canda. Jadi itu gue harus tahu dulu tuh, karena beda anak kan beda treatment. Jadi kalau ke dia itu ya gue harus menjadi pendengar dan teman yang baik. Ya. Gitu. Makanya lu nggak pernah ngelarang. Nggak, Jadi biar dia yang tahu diri aja gitu. gue lagi. Dia mau dugem aja, ayah mau dugem. Ohnya udah mulai dugem. Di rumah sih Uncle lebih tepatnya. Iya. Dugem di rumah gini. Enggak, lebih ke Ulang tahun temennya nih. ulang tahun teman gitu. Terus dia mau datang, gue bilang lu datang. Diundang, ya lu harus datang. Lu pindahin pesta ulang tahun temennya ke rumah lo. Kagak. Jadi pesta ulang tahunnya itu ya di Di rumah sana. temennya. Tapi dia tuh enggak yang kayak kita zaman pagi gitu, enggak. Pulang aja gue bilang, nyo nggak jadi. Pakai lo dulu ke disco gitu. Kan lo di pub dulu kan? Iya. Ya karena pabrik ya. Iya. Ya kan kita namanya pernah muda. Iya. Ben. Nah, bedanya kalau dia ini, dia mau datang ke ulang temennya ngomong. Iya kan? Jadi ini ayah gini. Sampai dia mau apa? Nge-vape. Boleh nge-vape? Ayah boleh nggak nge-vape ayah? Boleh, gue bilang repot, mesti pengajuan. Ya, Nge-vape. nge-vape aja. Iya, nge-vape. Enjoy. Nanti kok yang tahu sendiri bol itu baik atau enggak. Kamu nggak takut suara kamu jadi hilang gara-gara aku tanya dulu terus sama kamu dapet enaknya nggak? awal-awal tuh kayak nggak tahu apa cara isapnya itu gimana gitu. Terus Tapi Onyo kelihatan keren gitu kalau. ya menurutku itu untuk anak-anak muda itu menurutku kayak apa sih gitu. Kok bisa lu nge-vape gitu. Dan Tapi akhirnya sekarang nge-vape nggak? sekali kayak Sekali nanggung. gitu kayak nanggung-nanggung. Makanya gue suka kan kalau orang kan asem nih, iya habis makan gitu ya. Gue paling empet deh, asem nih, gue mesti keluar dulu ngerokok. Gue suka gini, gak mau nge-vape, enggak dia. Tapi Onyo juga emang nggak pengen coba ngerokok. Enggak sih kalau rokok enggak. Rokok enggak. Rokok bau juga sih gitu. Ya, ke baju gitu ya. gitu. Iya. Kalau soal pacaran nih, ayah termasuk ini nggak lihat Nggak, lampu yang ayah lampu repot. hijau dari ayah nggak? Ayah nggak repot orang kalau urusan ke hal-hal yang kayak gitu. Gue malah ngajak jalan. Kayak kita Jadi lu demen, nonton. lu jadi lu ajak main bareng Kan gitu. anak itu dunianya, dia di usia yang sekarang ini dia punya cerita di dunia sendiri. Ya. Iya kan? Jadi kalau dia nggak buat cerita dari sekarang, nanti masa pubernya nanggung. Ya. Udah telat. Jadi kalau gue sekarang, Kayak masa mudanya jadi garing ya. Iya, jadi Kayak nggak garing. ada apa-apaan nih gitu. Heeh. gue pengennya ya lu nongkrong aja. Ya. Gitu. Jadi dia kalau dia nongkrong sama teman-temannya, seru. Lu kayak rumah gue kayak Menteng zaman dulu itu nggak lu? Oh, roti bakar Edi. Ada tukang papeda dipanggil sama dia ke rumah. Papeda, apa tukang papeda? Dipanggil ke rumah. Kan dia orang-orang Timor. Timor kumpul gitu. Tiap hari apa tuh Onyo? Mau ngapain? Kakak kemudian hai kakak, apa kabar kakak? Kan gue juga pengen deh. Main kakak-kakan tiap hari apa? Hah? Itu Angga setiap Jumat Sabtu Minggu. Jadi anak-anak apa kamu NTT? Gak semua timur, tapi ada yang Timur? Abang Vicky juga bikin goro gitu. Bikin itu negara temen dia. Gitu. Gimana ceritanya? Kumpul di rumah. Sama Uncle mau nanya nih, kemarin Uncle jadi korban scam. Ya. Suruh transfer 15 juta itu buat Iya, apa? nah, buat baju. apa? Cepetan gue pengen Buat tahu. baju. Mana coba mana baju buat baju Buat apa? baju. Gue tanya. Dia Gue tanya. Foto baju kan nanti main bola, iya, jadi konsep terus. gini, kemarin itu gini Angga, ya. Kemarin tuh gini. Nah, aku baru cerita nih. Jangan bebelit-belit ngomongnya. Iya, siap, Jangan siap. bebelit-belit. Coba ceritain. Nah, kemarin itu aku kan ngadain ulang tahun. Nah, spesial buat birthdayku. Sebelum masuk birthdayku tuh aku pengen ngadain turnamen. Oke. Itu tanggal 12-13. Yeah. Gitu. Nah, 14-nya kan birthdayku kan. Yeah. Aku ngadain turnamen 2 hari gitu. Yeah. Aku tuh butuh sponsor biar support lah acaranya, booking lapangan, terus juga bayar makanan, Yeah. terus juga ada bayar pemain gitu, wasit segala macam. Aku bilang, "Oh, aku kan punya uncle nih baik hati, Uncle Igun." Aku bilang sama ayah, Oh, gitu. "Tolong dong ayah kontak Uncle Igun." Langsung gitu. luluh. Oh gitu. Oh, gitu. Punya uncle baik hati yang langsung siap, nanti uncle Enggak, transfer. sekarang ini kan suka ada ini kan scam-scam gitu. Aku nggak scam, uncle, baju uncle udah jadi. Enggak, kalau ayah kan ayah tuh kesannya kayak uncle tuh ngutang. Dia ngechat gini. Transfer 15 juta. Hah?
apa nih? Iya kan kata gue, apa nih 15 juta kata gue. Ya Allah gue salah apa lagi? Ini Onyo mau lomba, mau main bola. Cepet logo. Logo apa ya kata gue? Lu mau pakai logo mana yang gue pakai konde, Bobera? Mana? Gitu. Jadi dia sebelum syuting nih Benso, tiba-tiba megang handphone ini. Apa lagi nih si Bogel? Tiba-tiba gue disuruh transfer 15 juta. Masih itu kita syuting waktu bulan puasa Oma. Kita syuting ini kan ada yang jam 7 pagi, jam 8 pagi ya. Mata gue sepet, dia kan udah hidup jam segitu. Iya bener. Gue sampai gue giniin, gue jauh, gue deket. Gue utang apa 15 juta nih kata gue. Coba Pam nih, gue utang apa nih Pam nih kata gue. asal gue nih, ayo udah belum, sabar, lu tenang sabar, ya kan? Baru gue cecer lagi lu nya, mana, woi? Kaligun juragan, tenang. Iya, kantor paling top. Nah, udah kayak gini juragan, Ya kan? Iya kan? Teman-teman Onyo tahu kan? Tahu, aku bilang kan, dia sampai yang punya lapangannya itu sampai itu kan, disponsorin sama Uncle Igun. Terus saya bilang, Berarti harum. Ih, top Uncle. Bro. Oh, itu bagus. Lagi puji ya. Iya nih, Gue senang kalau gini-gini Oma. Kakak datang ke lapangan. Bahkan ada yang mau itu lah, Uncle, mau kayak sosok gini, mau dong kayak kenalin tim kita dong, Uncle Igun. Terus saya bilang, ya mahal. Jangan, bahaya. Mau diapain? Waduh. Bikinin baju sama Angkat. Iya, sampai kayak gitu-gitu. Sampai Gawat tante menor begini, wah. Pikir, baca dong judulnya apa? Masa begitu ya? klub bule-bule, Uncle. Oh iya, Klub bule-bule banyak yang Oh iya? itu. Nah, kemarin tuh kita kan sparring sama mereka kan. Terus Iya. itu anak-anak Jerman kan. Kita tuh bilang, mereka tuh bilang, What mau is dong that? kenalin sponsor. Ajak dong makan, ajak mereka teman-teman kamu makan di nasi kulit. Iya, siap, nanti aku ajak ya. Dekat, berarti kalau dari sini paling dekat di mana ya? Emang nggak tahu Iya, lu nggak mana. tahu di mana ya? Gue lupa di mana itu. Veteran. Veteran. Iya. Iya. Tapi kamu udah happy kan di ulang tahun Happy dong. kemarin kamu kan? Sponsor masuk top. Asik, Iya, tos asik. dulu dong. Wih. Kamu ngerasain nggak tos Onyo? Iya. Asik. Asik. Onyo, ini kehidupan ayah itu kan biasanya ceria. Ceria, syuting, ceria, segala macam. Ayah tuh produktif, bikin apa. Sebagai anak, Onyo ngerasain nggak dampak dari perceraian ayah? Sekarang itu lebih banyak komunikasi aja sama ayah. Ya. Dampaknya itu aku sama ayah lebih banyak ngobrol Ya. gitu. Kalau dulu itu ayah sibuk kerja, terus nggak kadang-kadang ngobrol, tapi nggak sesering ini. Ya. Kalau ini tuh setiap pulang ke rumah ngobrol sama aku, ada waktu setiap harinya kita ngobrol gitu. Ya. Jadi karena emang dari dulu di sananya di kampungku emang orang tua udah nggak bareng lagi kan Uncle. Ya. Jadi pas nanggepin di sini udahlah hal biasa gitu. Aku lebih mikir ke ayahnya, ayah yang penting ayahnya sehat, yang penting ayahnya semangat, begitupun benernya juga yang penting dia sehat. Jadi kalau Onyo tuh kenapa milih tinggal sama ayah? Milih tinggal sama ayah ini itu udah menurutku aku kan kemarin tuh nggak adil menurutku gitu kan, semua kesana gitu. Habis itu aku bilang kayak ternyata gue ninggalin orang yang gue sayang juga gitu, yang notabene ayahku sendiri gitu. Jadi Tapi Onyo tahu nggak, hadirnya Onyo di rumah ayah tuh karena doanya ayah. iya, setuju. Sedih deh gue. Jadi Ruben tuh selalu cerita, Kak, gue tuh udah pernah kaya, gue punya segalanya, tapi gue kangen banget sama anak gue. Tapi gue nggak mungkin untuk ngungkapin, dan gue nggak mungkin untuk ngomong. Tapi itu salah satu doa ayah yang dijawab Onyo. Ya Igun salah satu orang yang sering aku cerita gitu ya, karena di perjalanan religiku Igun menjadi salah satu orang yang selalu memantau ibadahku. Jadi dia tahu bagaimana saya menyelesaikan semuanya ini dengan seorang Ruben yang baru gitu. Gua udah jarang mau mengandalkan manusia gitu. Jadi ya udah gua berdoa aja gitu. Tapi kan terkadang ketika kita serindu-rindunya itu gua gak bisa berbuat apapun gitu. Gak bisa berbuat apapun, cuman bisa melihat, karena itu akhirnya menjadi hal yang membuat gue sakit. Akhirnya gue abaikan tayangan-tayangan yang ada orang-orang yang nge-tag. Jadi
Igun tahu banget rasanya gue ngedalem sayangnya sama anak-anak gitu. Cuman ya yang lucu itu kan ketika kita adalah orang tuanya tidak boleh ikut campur urusan anak-anak, itu kan orang gila ya namanya, orang stres karena kita ayahnya gitu. Makanya ketika Onyo ini salah satu anak yang sudah bisa diajak bicara gitu, dan gue tidak pernah bilang sama sekali Onyo harus berdiri di 2 kaki, nggak boleh berdiri di 2 kaki, nggak bisa. Ya tetap itu adalah ada ayahnya ada bundanya gitu, tetap. Jadi terlalu banyak orang akhirnya ikut campur, akhirnya kayak luka yang nggak sembuh-sembuh. Ya, itu kan Iya kan? resiko public figure juga ya. Iya, Orang resiko yang public bukan figure. yang bukan keluarga, bukan tim inti, tapi malah kayak lebih iye gitu ya. Itu sih. Itu yang terkadang gini, tau nggak? Kalau gue nikah ya sekarang ini ngomong sama Onyo itu harus menggunakan kalimat yang tepat, Ya. karena dia sedang punya emosi di usianya. Kita pernah lah ada di posisi dia gitu. Jadi gue mungkin bukan mengajarkan orang parenting, tapi ini yang gue lakukan sekarang ini. Bagaimana gue masuk ke dunianya Onyo, gue mencoba bersahabat dengan teman-temannya, berteman dengan teman-temannya yang tidak berjarak, sehingga itu salah satu yang membuat dia menjadi meredam. Kalau ngikutin Oh, emosinya Onyo dia. tuh kayak kita zaman dulu tuh. Iyalah. Kita kesel dikit, bantai. Iya, kesel ajar. Tapi air mata gue pun sudah habis. Ya. Untuk hal yang kayak gitu tuh udah kayak gak bisa, ini gue udah sekarang harus lakukan gitu. Sekarang ini gue waktunya di lapangan, udah gak bisa gue bercerita. Tapi gue udah satu di lapangan, jadi gue langsung touch ke dianya untuk ngasih tahu yang ini iya dan tidak, ini iya dan tidak. Jadi ketika ada beberapa hal yang lakukan yang pasti saya, kalau ada hal yang menurut gue enggak, gue selalu ngomong sama dia. Tapi kok happy nggak? Happy. Kok enjoy nggak? Enjoy. Lakukan. Karena ternyata hidup itu bahagia itu susah. Ya. Jadi gue harus bilang, lu bahagia nggak? Kalau lu bahagia, lu sana. Jadi pas kemarin Onyo balik ke rumah, Onyo yang bilang apa sama ayah? Sampai Onyo memutuskan, ayah, Onyo mau tinggal sama ayah. Ya, Apa yang trigger, apa yang Onyo rasain pada waktu itu? Pada waktu itu tuh masih apa ya Uncle ya? Bisa dibilang suasananya itu masih belum terlalu gimana gitu Uncle. Jadi aku bilang sama ayah, udah ya aku nemenin ayah aja di sini, aku temenin ayah gitu. Karena aku udah tahu gimana cerita yang sebenarnya dan gimana cerita yang dibikin-bikin gitu. Jadi karena aku lebih kenal karakter ayahku sendiri dibanding orang lain yang ngomong. Jadi aku bilang, nanti aku buktiin kalau misalkan aku sama ayahku itu akan baik-baik aja, aku bahagia gitu. Jadi ya kalau gue cuman cuman gini, ngelihatnya gini, lu cuma terlalu pada repot sama urusan gue gitu ya. Sementara gue nggak pernah mau pusing lo sama urusan lo gitu. Ya. Dan terus si ini kayak udah paling juru bicara, si ini udah paling gini gitu. Jadi menurut gue nggak ada jalan lain Kak, kecuali gue cuman sholat aja udah. Ya. Nggak ada jalan lain. Ya. Jadi bagaimana gue kangen, gue rindu. Di rumah aja kalau gue ada hal yang gue nggak enak, gue cuman balik jam berapa kok, ayah kangen deh. Gitu, dia pasti cepat pulang. Dan tapi itu jarang banget gue ucapin. Ya, kecuali emang lo lagi kayak urgent, Iya. lagi pengen banget Tapi gitu ya. kalau gue lagi diam terus gue lagi serius chat gitu ya, ada beberapa hal yang itu dia bisa lo, Apa ya, oke gitu. ayah, baik-baik aja semua, oke ya gue akan selalu bilang pasti baik. Ya, ya. Pasti baik karena gue tahu banget dia kepikiran. Nah makanya kenapa sekarang ini kayak gue nih, misalnya gue, ya menurut gue ada beberapa yang gue respon terus di Instagram. Ya kayak gitu. misalnya lo posting gitu. Iya, Itu kemarin kenapa tuh? gue nggak suka Ya. karena Gue lagi hidup tenang, ya lu begitu, iya. ya kan? Dan menurut gue gini, gue ya insya Allah ya mudah-mudahan gitu, gue nggak peduli mau apapun jadi resikonya, mau resiko jadi nggak punya kerjaan, udah nggak punya, gue udah atur sama Onyo semuanya. Iya. Sampai gue meninggal pun gue udah ngomong sama dia. Ya. Jadi kita berdua sudah belajar untuk bersiap hal-hal yang terkadang kita nggak pikirin. Damai ya. Iya, gue mencoba berdamai gitu. Dan ketika menurut gue ini hal-hal yang harus diluruskan. Dan gue nggak penting buat orang semua mau percaya atau enggak. Ya. Terserah, lu mau percaya gue alhamdulillah. Ya. Lu nggak mau percaya buat gue nggak ngaruh. Apa-apa. Gak butuh kepercayaan. Iya, gue nggak butuh kepercayaan karena gue udah capek menjadi pendengar yang baik. Gue cuma ngedengerin, jadi curhat. Ujung-ujungnya gue yang kena. Ya. Ada si Ruben kok orang gampang banget empuk. Nama gue tuh empuk banget selalu digunakan. Kalau gue sekarang, lu tanya ya, baik di rumah atau dimanapun kalau ada yang ngomongin, lu barusan diomongin sama dia, lu bener nggak tuh lu begitu? Soalnya Kalian deh depan muka deh. oh iya, gue langsung gue amprokin.
Ada yang nggak mau diamprokin, kalau gue berarti lo yang salah, udah selesai. Karena menurut gue gini, dari dulu ini curhat, gue nampung, gue diem. Kok Ini jadi diem. gue yang kena gitu? Dan itu 98% itu sering terjadi sama gue. Iya. Kalau Onyo akhirnya berani ngepost, berani ketemu wartawan, Onyo berani ngomong, itu udah dapat lampu hijau dari ayah apa Onyo? Enggak, berani? gua dari gua mah Aku tuh enggak nanya Maya dulu gini-gini, enggak. Aku tuh lebih hanya mengklarifikasi sebenarnya itu hal yang terjadi itu bukan kayak gitu. Ini sebenarnya ceritanya itu Lu dibikin. jangan sotoy. Lu jangan sotoy. Jadi lu maksud gini, kalian tuh jangan seakan-akan itu udah paling bener banget Iya. gitu. Jangan percaya. Karena kehidupan di sosial media sama kehidupan di real life tuh beda ya. Beda banget Anggal, karena aku yang tahu banget dan aku itu yang tahu ceritanya. Jadi ngelihat orang yang seakan-akan di sosial media itu kayak enggak, lu kok gini-gini itu, lu nggak tahu apa-apa. Lu kalau tahu ceritanya lu pasti kaget. Tapi Gitu. besok pernah nggak setelah misalkan Onyo ngomong sesuatu gitu, di rumah pernah ngebahas nggak? Onyo jangan Kenapa gitu, Onyo gitu? kenapa gitu? Gue sebelum dia pulang, gue gini, kok ini ada apa? Kok tiba-tiba ini? Langsung tuh Ben. Tapi dia jawabannya gini, ayah udah nonton full belum? Belum sih, ayah nggak berani. Onyo ngomong apa dulu? Ayah nonton dulu full. Ayah nonton dulu full. Iya, gitu. nonton dulu full menurutku. Ada beberapa media yang menayangkan full. Ada beberapa yang cuman itu doang. Potongan. Jadi gua harus cari yang full. Ada Ya beberapa. kan sama kayak zaman dulu tuh. Zaman dulu gue benci banget sama Ayu Ting Ting. Gue bikin acara, ribet banget hidup gue. Kelar acaranya orang nggak nanyain tentang acara gue. Tapi orang nanya, itu Ayu Ting Ting sakit, kenapa nggak ditengokin? Sama halnya seperti lo kemarin. Iya. Onyo abis main badminton. Iya. Lo tanya seputar badminton. Iya. Jangan malah ke mana-mana gitu kan maksud lo kan? Jangan kemana-mana. Dan maksud gue gini, dia ngomongin tentang sekolah yang di Belanda. Gue masih, gue masih jawab. Ujung-ujungnya ke situ-situ lagi. Sekolah Belanda apaan? Iya kan? Onyo. Oh lo mau pindah ke Belanda, Onyo? Iya. Nah terus ujung-ujungnya ke situ lagi Kak, gitu. Ya, Jadi maksud gue gini, gue orang yang sangat amat mau berhenti untuk interview. Ya. Tapi boleh nggak untuk hal yang ini kan udah semua udah di clear, Ya. udah dijawab semuanya, udah clear. Jadi jangan sampai dia lagi. Iya. Nah gue itu, karena gue udah bilang, lu mau ngatain gue apa aja, gue nggak peduli. Terserah. Terserah. Tapi kalau lu udah nyenggol anak gue nih, pokoknya habis sama gue. Sabar. Bener. Sabar Lilis. Gua mah Yolanda. udah bilang kalau gua nih baik pokoknya nyenggol Onyo ya, Tania nih ya. Pokoknya Pasti turun Nah lo banget. kemarin yang urusan polisi gimana? yang mana? Yang haters. Iya, Masih tahu. jalan nggak? Pak polisi gimana nih, Pak? Siapa Nggak tahu jalan-jalan nih, Pak. Ya Allah ya Robbi. Ya Allah. Ya Allah. Iya. Assalamualaikum Pak polisi. Waalaikumsalam. Nah. Onyo, emang Onyo? Nah, gua gitu sekarang. Sekarang lo gitu. Gua sekarang pokoknya ada yang mulai gibah-gibah nih, ngomongin yang udah mulai ngaco-ngaco yang ujungnya akan jadi gue. Gue langsung gue sampein. Gue gitu sekarang. Gua Langsung mendingan diomongin. Udah capek depan deh. gitu. capek gue, capek Udah nampung, capek. Pam. Iya, Gue udah capek. capek nampung. Gue nggak mau kayak gue bukan ulama yang gini. Enggak ada. Kita kesabaran kita juga ada. Ada batasnya. Iya. Kadang tau nggak sih Oma, ini bentar ya. Iya. Kadang tuh kesabaran kita tuh agak goyang. Betul. Kesabaran kita tuh bener-bener diuji banget karena kita tuh dalam kondisi yang lapar. Nah. Kadang telat makan, mau Ya. makan apa-apa susah, ya Betul. kan kena macet, ya Iya. kan. Nah makanya Haji Igun tuh punya solusi gimana caranya supaya kita makan itu nggak akan pernah telat. Ini dia solusinya, Dilan Matcha Crunchy Caramel. Jadi kita tuh harus membawa suasana hidup kita itu menjadi chill. Betul. Tos dulu ala Onyo, Nah, ya kan? Karena di tangan kita itu udah ada Dilan. Nah, ini itu salah satu varian dari Dilan Matcha series yang udah pasti banget jadi solusi karena gampang banget dibawa kemana-mana dan nggak pakai repot. Betul. Gitu. Kita cobain yuk, Kak. Yuk. Enak kan, Pam? Enak banget, Kak, ini si Dilan Matcha Crunchy Karamelnya. Parah. Nah, jadi pasti banget, Pam, karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini punya sensasi rasa yang enak banget. Karena kalian bayangin ya, Dilan Matcha Crunchy Caramel ini dilengkapi dengan kelezatan vanila, karamel, dan matcha yang enaknya bikin rindu. Nah, selain rasanya enak, si Dilan Matcha Crunchy Caramel ini emang cemilan yang anti ribet banget. Nah, jadi customer jangan lupa stok dimanapun, di tas, di motor, di mobil, di rumah. Jadi kalau mau makan tinggal ambil aja, catat anti ribet. Dilan Matcha Crunchy Caramel enaknya bikin rindu. Yeay.
Gitu, jadi ada solusinya. Nah, berbicara tentang Dilan, ya kan, kita nih sebentar lagi bakal ada film yang ditunggu-tunggu sama netizen parah, ya. Judul filmnya adalah film Dilan ITB 1997, Nah. ya. Jadi ini bakal ada di bioskop ya. Tanggal 30 April serentak, Kak. Gue mau, Oma, lu tau nggak yang film Dilan itu kan yang main kan si Ariel. Ariel. Lu tau nggak kemarin gue weekend kemana? Kemana? Gue motoran sama Ariel di bonceng. Tuh, gue dibonceng sama Ariel. Kalian pengen nggak? Kalian pengen nggak punya konten dibonceng sama Ariel? Ya Allah. Kalau udah kurus mah bisa boncengan ya, Ih, Kak? parah. Ih, gue cakep banget. Gue ada obat puyer nih buat Nah, jadi kalian juga boleh ya ikutan challenge ya. Siapa tahu kalian yang beruntung bisa diboncengin beneran sama Ariel ya. Caranya gimana, Kak? Tinggal cek aja, kepoin Instagramnya @falconpictures ya. Oke, gitu. Gue diboncengin sama Ariel. asik. Coba Uncle mau cium O-nya bentar. Ayo. Kok O-nya nggak wangi sih? Wangi dong. Hah? Wangi. Ini wangi minyak wangi beli apa nyolong? Si Hah? Kakak kok jadi ke Masa situ? cuma parfum doang nyolong? Nggak, katanya O-nya nyolong parfum. Bisa aja nih Mat Doer. Gue pikir mau Anda ngapain kalau- ya? Hah? Angga kalau ceritain. lihat kamarku, parfumku banyak banget. Sampai aku bagi-bagiin juga sama... Karena kamu sering dikasih-kasih gitu. Iya. Emang dari dulu kan Unyu demen Ayo parfum, nih, kan? yang bikin berita nih. Aduh, Jadi itu yang bikin kamu. berita tuh siapa sih? Ya, Netizen. ya katanya netizen. Netizen terdekat. Gitu. Lah kan Onyo masih punya ini nggak sih fans club Onyo? Masih kok enggak? Masih. Kalau mereka itu percaya nggak kalau cerita-cerita kayak gitu-gitu? Aku tuh kayak mau mereka percaya atau enggak? Bodo amat. Ya aku tuh lebih ke bodo amat. Terus yang kedua itu aku kayak kalau misalkan maling itu kok malingnya parfum gitu loh. Ngapain kok parfum? Iya, iya. Gitu. iya, Jadi iya, kayak iya. buat apa aku Orang dapat dari angkelnya aja 15 juta langsung masuk. Aduh, Ngapain harus nyolong angkel kok. parfum? Ngapain harus parfum? Ngerti nggak? Umur nih pasti langsung ngomong. Ya biar orang tahu gue di Uber-Uber. Iya. Tapi yang bikin Gimana? hebohnya, Angkel, yang bikin hebohnya, mereka itu nuduhnya itu aku itu maling ambil parfumnya itu terus aku kasih ke pacarku, Akila. Sedangkan aku beli parfum itu depan mukanya dia yang pilih parfumnya, dia yang ngomong sama Mbak-mbaknya. mbak-mbaknya dia mau parfum ini, terus dia maunya yang liternya berapa liter Berapa gitu. size-nya. Iya kan. Terus tiba-tiba pas dia dengar aku itu ambil parfum dan kasih ke dia itu pengen klarifikasi, cuman aku bilang nggak usah, nggak perlu gitu. Nanti kalau kita klarifikasi, kamu yang Rame lagi, klarifikasi, panjang rame lagi. lagi. Mendingan aku jadi yang aku ngomongin ke media itu cuman klarifikasi bahwa gue tuh nggak ambil parfum, gue tuh nggak ambil Makanya ini parfum pacar itu. Onyo ke bawa-bawa. Bawa-bawa gitu. Itu makanya Onyo klarifikasi ke media tuh gara-gara gitu. Gara-gara gitu knowing banget karena Sekarang pacar kamu masih baik-baik aja, nggak kenapa-napa, Iya. keluarganya juga very friendly person gitu kan. Yap, itu dia. Oke, di sini kita ada permainan ya. Oke. Ini ada pertanyaan, Ruben harus jawab. Oke, ini ke Onyo dulu ya. Lo nanya Ruben. Lo kenal kan sama Ruben kan? Kenal dong. Ya udah, yuk. Oke, Onyo. Ya. Sesayang apa Onyo ke ayah Ruben? Sayangnya udah sayang banget sih, udah sebagai ayah paling yang aku sayang, sebagai teman yang aku sayang, sebagai salah satu teacher aku juga gitu. Jadi semua itu mencangkup. Gitu. Ayah selalu ada di dalam doanya Onyo nggak? Itu selalu selalu ngasih tahu, terus juga selalu orangnya detail. Terus yang paling aku seneng dari ayah itu dia tuh nggak pernah ngikut campur urusan yang aku lakuin yang atau sama teman-temanku. Gitu. Cuman dia nanya ini gimana kok, aman nggak aman. Terus habis itu dia orang yang paling strict banget. Tapi sekarang dia orang yang paling asik yang menurutku ini Paling fleksibel. ini Tos tuh dulu dong ke ayah. Asik. ini the best bro. Itu Yoi. Asik deh. Bensu nih. Yoi. Sebangga apa Ruben sama Onyo? Bangga banget. Jadi apapun yang dikerjakan pasti selama itu positif pasti saya bangga. Gitu ya. Dan Onyo sampai sekarang ini ya dia nggak berubah. Bagaimana dia tahu menempati diri ketika dia menjadi seorang anak. Ya dia harus mendengarkan dan nggak perlu diulang-ulang 2 atau 3 kali. Jadi itu yang membuat kami semakin hari semakin ringan.
Ya. Jadi bukan hal yang Bukan makin beban, makin kaku, makin Iya, kayak bukan ambil kenceng parfum, ya. enggak, Ya, bukan. ya. Sabarnya. sabar. Ya sudah. Ya, oke. Sabar. Masih ganjel ya? Bukan ambil parfum, tiba-tiba ditransfer Angkaligun, itu udah paling top. Widih, salaman lagi. asik. Alamat. Oke. Onyo, kalau Onyo pulang ke rumah lihat ayah lagi tidur atau ketiduran habis pulang kerja, apa yang ada di pikiran Onyo? Bangunin. Mau secapek apapun. Enggak. Lebih ke gini, ya Ngantuk lo ya? Ngantuk ya? Ngantuk lo? Lagi syuting lo? Ya. Sabar, Kak. Buat angkat nih pot nih, balikin ya. Nanya ke dia. Iya. kalau ayah itu lebih ke apa ya? Kalau dia lagi tidur tuh aku ngerasa dia capek tapi dia semangat. Iya. Dia capek tapi dia semangat. Dia ayah capek tapi ayah semangat dan ayah lelah tapi dia the best. Istilahnya kayak top, bro. Gitu. Gue lagi apa ya dia tiba-tiba dia salaman, gue asik kayak ntar tiba-tiba kita lagi diem lagi ada dia taruh handphone kita suruh TikTok kan kita nggak tahu gerakannya kita gini terus udah ya makasih Ikutin aja. gue ikutin aja Lo ada di gambar. iya gue ikutin aja ntar dia ketawa-ketawa sendiri gitu ya Yang penting dia happy. iya dia happy Buat Bensu nih. Pernah nggak sih Bensu ngerasa bersalah banget sama Onyo? pernah jadi ada beberapa hal yang tapi lebih ke tentang yang dia kepingin sih gitu, yang dia kepingin. Misalnya Onyo pengen beli ini gitu ya, terus karena menurut saya belum saatnya gitu. Tapi untungnya Onyo tahu, setiap Onyo minta itu gue jarang yang namanya lebih dari 2 hari nggak pernah ngasih, ya. Pakai syarat nggak kalau Onyo minta sesuatu? Nggak ada. Harus ini dulu, Nggak harus ada. itu dulu gitu. Ayah, Onyo perlu ini. Kadang dia belum sampai rumah, itu barangnya udah ada. Ya. Itu pasti. Gitu. Baik Onyo ataupun ya Thalia Tania gitu ya. Ya. Jadi kalau Onyo sendiri, ya ada beberapa hal yang gue bilang, enggak, itu kayaknya nggak usah gitu. Oke. Terkadang-kadang dia baru ngomong, oh iya benar juga ya gitu. Jadi itu tapi buat gue sebagai orang tua tuh kayak aduh harus ada ngomong gue tidak mengabulkan terus gitu. Tapi memang kayaknya harus karena menurut gue itu kayaknya itu belum penting. Ya. Gitu itu belum penting. Jadi misalnya Onyo mau beli ini itu gue pasti nggak akan lebih dari 2 hari itu udah pasti terjadi kecuali Walaupun terkadang uangnya uang Onyo juga, dari uang kerjanya Onyo juga gitu kan. uang Onyo kan ke dia sendiri. Ya. Uang Onyo kan langsung ke rekening dia. Jadi kalau misalnya ada berita di luaran katanya Ruben tuh ngabis-ngabisin duitnya Onyo itu salah ya? Ya, lu cek aja orang TV talent budgetnya berapa. Iya, gimana ceritanya? Ya. Iya, karena menurut gue ya itu mah biasa lah. Karena orang-orang kan taunya kayak orang syuting tiap hari, wah, kayak duitnya kayak banyak gitu ya. Padahal kan Sedangkan lo tekor ya pada zaman itu awal-awal. Wah, Waktu zaman lo ke Gucci-an, ke Fendi-an, oh iya. iya kan? Bukan tekor Kak, tapi gue seneng. Iya happy. Happy. Ya kayak gue dulu dandanin pageant gimana sih? Iya, seneng, iya kan? Iya kan? Itu kan Happy. maksudnya apalagi orang yang kita sayang, orang yang kita cinta, asik. Asik. Iya kan? Jadi Ya, keson. asik. Jadi gue kepingin ya kalau itu orang bisa menghargai Ruben Onsu, ya dia harus menghargai Onyo dengan anaknya Ruben Onsu gitu. Ya. Gitu. Nah kalau kayak Onyo gitu, boleh nggak kalau ayah nikah lagi? Senyaman ayah. Aku kan sebagai anak nggak bisa kasih peraturan, Uncle. Jadi ayah nyaman, ya ayah jalanin. Ayah nggak nyaman, jangan. Pernah ayah cerita nggak? Kita nggak ada bahas jodoh-jodohan gitu kalau sama ayah. Kayak ayah pun nggak pernah cerita kalau dia lagi ngejalin hubungan ini atau lagi ngagumin siapa, enggak. Nggak pernah sama sekali kita ngomong kayak gitu. Mau tahu nggak Onyo ayah lagi deket sama siapa? Siapa? Boleh ngomong sih? Lu ngomong. Hah? Lu ngomong pokoknya gue masuk imajinasi lu deh pokoknya. Masuk deh. Boleh Oma? Boleh. Hah? Lu ngomong lu boleh. Jangan belum saatnya. Udah beneran kan. Oh iya. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Onyo sama Ruben. Jadi guys, di dalam dunia entertainment ini memang kejam ya. Iya. Jadi terkadang orang di luaran sana saudara bukan, kenal enggak, hanya sekedar fans yang sebenarnya. Tapi sekarang juga bingung ya. Kita tuh menganggap akun-akun itu fans, tapi kok gua kadang suka mikir kayaknya akun itu dikelola sendiri sama artisnya gitu. Kadang. Ngerti gak sih kayak Bahasa-bahasanya kan? kayak pretendingnya tuh kayak pretending kayaknya ini bukan fans deh, tapi Karena nggak mungkin sejauh itu kan? kayak nggak di ini kayak akun Infonya kayak dibikin akun bodong gitu. Kayak kemarin guys, tato ada yang komen di Instagram gue katanya
Gue bilang, "Hei, lu kapan pernah gue?" Oh ya. Lu tahu rasanya gue sampai lu sebut Iya. gue bagaimana. Jadi jangan suka sok tahu, ya Nggak, Allah. sebenarnya gini, kita nggak pernah bercanda sama dia. Iya. Jadi keganggu. Halo. Makanya kalau kata dia gini, kok lu kuat banget sih mentalnya Oma lagi live gini. Enggak, gue kadang lo tau nggak? Gue kadang suka ada kalau kayak kemarin tuh gue lagi kumat tuh. Iya. Tapi abis gitu gue gini, kayaknya tuh orang bukan dalam hidup gue ya. Kayaknya gue juga ngeliat dia deh. Gue begini gitu, kayak jauh banget di bumi gitu. Iya kan? Tapi kadang, tapi kadang kita ada rasa-rasa kayak ngerti nggak sih? Lagi kayak lelah, kesel gitu. Nah kalau gue kayak gitu karena kalau nyenggol ke anak, kalau nyenggol ke gue, ya Bodo amat. ilah, nggak mungkin gak ada yang muncul, apalagi gue live. Wah, apalagi Iya. ada beberapa bahasan. Ini kayaknya pembahasan internal ya, kok tiba-tiba udah nyampe Kok lu ke sini ya, tahu? gitu. Jadi menurut gue gue nggak mau ngegrecokin ibadah gue deh, Ya. gitu. Jadi gue fokus ke anak aja udah. Oke. Gitu. Walaupun ada beberapa kecurigaan, bahasanya kayaknya berbeza ya gitu. Jadi ya. Iya, insya Allah Cuman deh. karena kita nggak tertarik untuk ngeluapin, wah gue punya bukti gini. Enggak. Capek ya? Capek. Tapi kalau itu memang diharuskan, monggo. Pokoknya silakan duluan. Gitu. Jadi buat gue pernah bilang sama Onyo, gue tipenya kalau perang, ketika gue ada perang, jangan nyuruh gue berhenti. Ya. Kalau masuk nih. Iya, kalau mau perang sekalian. Jangan dulu gue berhenti. Pas Pokoknya gue nggak mikir berdarah-darah kah atau siapa. Pokoknya jangan bilang. Jangan nyuruh gue berhenti, jangan nyuruh gue sabar. Karena menurut gue pun manusia sama kayak orang lain kan. Gitu. Jadi ketika gue bilang, oke, kalau mau sikat nih. Oke, sikat nih. Lu cerita duluan deh. Lu apa duluan? Gue sikat lagi. Oke. Gue kantor mah. Sabar, Lu Bang. juga diam ya. Sabar bang. Sabar. Jadi Iya. gue tuh pokoknya kalau tentang anak aja kak, gue kalau tentang anak, jadi makanya udah gue mesti nyebut anak ya. gue mesti kantor itu. Ya. Dan tau nggak kenapa gue yang kayak gitu nih, dia kuat banget. Ya. Tapi lu tau nggak ketika dia tidur atau dia apa, kan kadang-kadang kita suka nonton bareng tuh, ya kan? Ini dia suka ketiduran, terus kadang-kadang dia masih suka gini, ayah gitu. Nah, Kenapa gua- itunya kalau kayak gitu? Dia nggak, Nggak tahu, aku nggak tahu. dia akan bilang dia oke aja. Tapi ketika dia udah mulai begitu, pasti gue udah tahu. Dia kayak masih ada yang menyimpan. Ada yang dia pendam. disimpan, dipendam. Jadi dia, ayah gitu. Nah gue udah tahu. Oh berarti dia sedang ada hati yang tidak baik-baik saja. Ya. Gitu. Tapi gue hargain dia untuk, ayo lari terus dari itu semua sehingga lu bisa move gitu. Jadi gue mesti kantor di mana, lu tenang aja. Karena ya gue masih ada ataupun gue nggak ada, pasti akan banyak orang yang sayang sama lo, banyak orang yang peduli sama lo selama lo nggak ngeganggu orang lain. Gitu. Tapi Bensu, ada nggak sih sekarang yang mau diucapin sama orang di luaran sana di kesempatan ini yang belum Bensu ucapin dimanapun buat Buat orang-orang, Oh buat haters. buat haters? Oma mau bilang apa? Stop ikut campur urusan kami terlalu jauh gitu. Ya. Sehingga yang seharusnya semakin membaik akan jadi memperkeruh. Ya. Ya, jadi stop banget. Yang seolah-olah kayak si paling tahu. Untuk kanan dan kirinya juga stop. Untuk mengolok-olokkan, mengeluh-elukan. Ya, karena biar bagaimanapun yang kami inginkan itu adalah ya damai, baik-baik saja. Iya damai, nggak perlu lu mesti jalan bareng, tapi minimal untuk tidak saling menyakiti, tidak saling merasa sok jagoan, tidak saling merasa sok hebat. Tapi setiap orang kan berhak untuk mengkanter atau memberikan jawabannya. Tapi jangan paksa terus kalau untuk hal-hal yang nggak kita lakuin ya kita. Tapi media ini juga, ayo kapan? Ini apa tanggapannya? Jadi aku juga buat teman-teman media di sana, gue sangat menghargai semua pekerjaan itu pasti. Apalagi kita di industri hiburan. Tapi kalau urusan yang sudah dijawab terus ditanya lagi, kayak misalnya nih, ya lapangan bola, ya itu terus dia didesak dengan yang kayak gitu. Nah gue tuh ngerasa, menurut gue dia nggak akan mungkin nolak kak. Ya, Dia pasti diterima aja pasti dia wawancaranya. akan baik saja gitu. Jadi makanya mumpung ada gua jalan sama ayah, gitu ya gua kasih tahu yang benar tuh kayak gimana. Waktu gua pulang dari fashion show lo, buset dari lantai 3 sampai bawah, sampai gua bilang ini mall kok boleh sih? Ya, Ada media. iya ada media tapi gua Itu jawab. kalau dia nanya ke lu, dia nggak ngeliput gue, Oma? Apa? Nggak ada liputan Dia gue. malas lagi naik ke atas, lipnya udah mati, orang sampai malam banget. Iya. Jam 11. Nggak ada liputan gue, dia pada media ngincernya lo. Ah, Bete. gua Kalau udah Onyo mau ngomong apa? Biar nih pada nonton nih semua, kan ini nggak di-cut. Aduh.
kalau sama haters tuh lebih ke atau yang mau ngomong aneh-aneh tentang aku sama ayah gitu. Mungkin kalian nggak tahu sebenarnya terjadi kayak gimana gitu, dan aku harap kalian lebih bijak untuk komen gitu, karena nanti kalau aku kasih tahu kamu pasti bilang gini, oh ternyata kayak gitu, kita minta maaf ya Onyo gitu. Tapi nggak perlu ya. Tapi nggak perlu. Biarin aja waktu yang menjawab itu Ya, semuanya. insya Allah. Ya insya Allah ya. Ya. Thank you Onyo, thank you Ruben sudah mau hadir. Kapan rencananya Onyo berpindah ke Belanda? Semester 2 kayaknya ayah, uncle. Berarti kita kalau liburan ke Belanda? Libur ke Belanda. Oh kita Ya lihat cari rumah dong. Jadi kita ke sana ke Lu liburan. jangan ngatur gitu, lu kan jangan ngatur harta orang. Ya terserah orang. Ya terserah lah. lu deh, lu mau ngajak gue boleh jangan apa-apa ya. Iya. Terima Kan kasih. kalau ada ya. sponsor baru Gun, tolong Gun. Lu alamat. Pokoknya uncle. Aduh ini kalau Onyo ke Belanda kayaknya gue transfernya euro nih. Aduh, alam Pokoknya uncle jadi sponsor nomor 1 setiap acara. Aduh. Asik. Aduh, tapi tos juga, Kak. Ya mau nggak mau lah gue. Gue nih korban. Terima kasih ya customer, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen ya. Ini hari ini masih berlaku. Aku mau buat kalian 5 orang yang sudah komen, bukan komen-komen ya, tapi komen benar tentang kisah romantisnya antara Ruben dan juga Onyo. Akan aku kasih perfume dari Manja Hijab Ivan Gunawan buat kalian. Kalau kemarin 5 orang, hari ini 5 orang lagi. Ya. Nah kalau udah parfumnya udah dapet, jangan lupa untuk diposting ya, karena hidup ini nggak ada yang gratis. Dan juga ya. jangan lupa like, komen, jaga subscribe di channel YouTube. Betul sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, yuk.